Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putrinda Julianti dari kelas 1B. Di sini saya menjelaskan tentang materi translasi. Pertama-tama, pengertian translasi sendiri adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Sebelum masuk ke tahapan translasi, kita juga harus tahu kalau RNA itu terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama itu ada messenger RNA atau mRNA. mRNA ini memiliki struktur yang pendek dan tidak stabil sesuai dengan kode genetika DNA yang dibawanya. Kode genetik ini kemudian digunakan untuk mengarahkan sintesis protein. Lalu yang kedua ada rRNA atau ribosomal RNA. rRNA ini memiliki struktur yang panjang dan stabil. rRNA ini disebut RNA ribosom karena merupakan penyusun ribosom bersama dengan protein dalam sitoplasma sel. Selain membentuk ribosom, rRNA juga berfungsi sebagai pengatur dalam sintesis protein. Lalu yang ketiga ada transfer RNA atau tRNA. tRNA ini memiliki struktur yang paling kecil jika dibandingkan mRNA dan rRNA. Dilansir dari Microba Notes, tRNA ini terdiri atas 75-95 nukleotida yang stabil karena diikat oleh ikatan hidrogen. tRNA berfungsi untuk membaca asam amino yang dibutuhkan dengan cara melekatkan diri pada mRNA, lalu mengantarkannya ke dalam ribosom. Selanjutnya ada tahapan dalam translasi. Yang pertama ini ada inisiasi atau permulaan translasi. Dimulai dari ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian tRNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetika mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Lalu yang kedua ada tahapan elongasi atau pemanjangan translasi. Dimulai dari kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Lalu asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama, yaitu metionin. Asam amino pertama segera lepas dari ribosom, tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA. rRNA terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentukan ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida antara asam amino. Lalu tahapan ketiga ada terminasi atau pengakhiran translasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA, yaitu kodon UAA, UAG, dan UGA, melekat pada ribosom. Polipeptida yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Sekian penjelasan materi tentang translasi dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.